4 pasti bisa. Kita akan belajar muatan pelajaran IPA KD 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, dan 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak, tadi sudah kita dengarkan suara apa tadi? Iya, suara azan. Jadi sehari sebagai umat muslim, kalau kita mau sholat, kita pasti dengar suara azan. Sehari 5 kali kita bisa mendengar suara azan. Nah, coba suara atau bunyi. Nah, itu yang bisa kamu dengar itu adalah namanya suara atau bunyi. Apa itu bunyi? Coba dilihat di sini ya. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui media rambat. Jadi suara azan itu dari mana anak-anak? Dari orang yang azan di masjid. Lah, bagaimana bisa sampai di telinga kamu? Karena ada udara yang bisa merambatkan suara, akhirnya masuk ke telinga kita. Suaranya orang yang azan tadi berasal dari getaran pita suara. Jadi sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar kemudian menghasilkan bunyi, itu dinamakan sumber bunyi. Banyaknya getaran yang menghasilkan bunyi diukur dalam satuan hertz. Jadi frekuensi banyaknya getaran itu bisa kita ukur dengan hertz. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih bunyi itu bisa terdengar. Jadi syarat terjadinya bunyi adalah yang pertama harus ada sumber bunyi. Jadi harus ada benda yang bergetar, kemudian mengeluarkan gelombang longitudinal yang bisa kita dengar. Yang kedua, untuk sampai ke telinga manusia atau hewan itu harus ada media perambatnya. Jadi bunyi ini harus merambat melalui apa? Yang pertama ada 3. 1, melalui udara. Jadi seperti tadi kamu mendengar suara azan, itu kamu bisa mendengar karena ada udara di sekitar kita. Buktinya apa? Kita bisa bernafas. Yang kedua, melalui air. Jadi air itu bisa untuk merambatkan bunyi. Contohnya ketika pencarian benda-benda logam dalam tanah, itu memanfaatkan pemantulan bunyi. Ya. Yang ketiga, melalui benda padat. Coba anak-anak kamu miring di bangku kemudian ketuk bangku itu, ayahmu suruh atau mamamu suruh mentok, nanti akan berbunyi. Lah itu berarti bunyi merambat melalui benda padat. Nah, kamu bisa, kalau telepon itu ada kabelnya, itu melalui benda padat. Sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal, ya. Jadi berupa getaran-getaran. Kalau kita gambarkan akan seperti ini, gelombang longitudinal itu ya. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Jadi kalau kamu bersuara itu bisa memantul. Nanti kita akan pelajari di selanjutnya, ya. Yang ketiga, bunyi merambat membutuhkan medium, butuh media. Jadi kalau ada ruang hampa, tidak ada udara, kita tidak bisa mendengar bunyi. Bunyi berdasarkan frekuensinya ada 3. Nah, ya. Yang pertama, coba dilihat. Ini ada hewan apa namanya? Iya, ini gajah. Gajah ini bisa mendengar yang namanya infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Ya, jadi kecil sekali suaranya. Yang kedua, 20 sampai 20.000 Hz. Siapa bisa mendengar? Kita manusia. Ya, coba lihat ini. Ya, namanya audiosonik. Ya, ingat-ingat kalau kamu sering dengar audio berarti tinggalnya itu saja. Ya, audiosonik berarti yang bisa didengar manusia adalah audiosonik. Ya. Yang ketiga, nah, hewan apa ini? Ya, ada lawar, ada anjing, ya. Ini adalah hewan-hewan yang bisa mendengar lebih dari 20.000 Hz, ya. Jadi keras sekali, meskipun itu jauh itu bisa mendengar, ya. Namanya
bunyi ultrasonik. Jadi tingkat-tingkat anak-anak ada 3 bunyi berdasarkan sumber bunyinya. Tadi apa aja sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Itu adalah dinamakan sumber bunyi. Nah, yang pertama idiofon. Apa itu idiofon? Alat yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya sendiri, ya. Jadi dia berbunyi dari bahan dasarnya sendiri. Yang kedua, aerofon. Aero ya, aero itu adalah hubungannya dengan udara. Jadi alat ini bisa berbunyi jika ada hembusan udara. Contohnya apa? Iya, seruling. Ketika kita tiup ada udara yang masuk, kemudian bergetar udara yang di dalam itu sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga yaitu kordofon, yaitu sumber bunyi yang berasal dari senar. Contohnya adalah gitar. Tahu kan kalau gitar itu sebenarnya ada lubangnya. Nah, senar gitar yang dipetik itu nanti suaranya akan ditangkap oleh lubang gitar. Fungsinya untuk apa? Jadi ketika senar gitar dipetik, udara di dalam rongga gitar akan bergetar, yang itu akan menghasilkan suara atau bunyi. Ya, ikut bergetarnya udara di rongga gitar itu dinamakan resonansi. Ya. Yang keempat, membranofon. Membran. Sumber bunyinya berasal dari selaput. Contohnya adalah ketitung, ya. Kan dari membran ini ya, dari kulit hewan. Yang kelima, elektrofon. Namanya saja elektro. Berarti sumbernya dari mana, anak? Iya, dari listrik. Jadi contohnya nih, gitar listrik, kemudian piano yang dihubungkan dengan listrik, keyboard ya. Jadi bisa bergetar menghasilkan suara jika ada listrik. Anak-anak, kali ini kita akan mencoba percobaan bunyi. Disiapkan ya di rumah ya. Apa aja yang kita butuhkan bahannya? Yang pertama 3 buah botol yang sama ya ukurannya. Botol kaca ya. Nah, yang kedua air, yang ketiga sendok. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, kita ikuti ya. Percobaan yang pertama, 3 buah botol ini kita biarkan kosong ya. Kemudian kita pukul dengan sendok. Bagaimana suaranya? Keras kan? Ya, yang pertama ya. Jadi coba ditulis di buku latihannya. Yang kedua yaitu kita isi penuh botol yang ada di depan kita. Coba ya, kita isi penuh dengan air. Sudah penuh semuanya ya. Coba kita bandingkan suaranya dengan yang tadi pas botolnya kosong. Keras yang mana? Lebih keras yang tadi ya. Coba ditulis di bukunya percobaan. Sekarang yang ketiga. Coba tadi yang sudah penuh kita ganti dengan air 1/4. Yang kedua kita isi dengan 3/4. Kita buang airnya ya. 3/4 botol ini ya. Yang ketiga tetap penuh. Coba sekarang kita pukul, suaranya bagaimana ya? Nah, hasilnya yang paling keras yang mana? Ya, ditulis hasil percobaannya di buku kalian. Apa perbedaannya ya?
business. Nah, sudah kita belajar hari ini untuk IPA materi bunyi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 pasti bisa.